Oke, peserta didik sekalian, kita lanjut pada bagian berikut ya. Kita telah melihat panggilan hidup berkeluarga di dalam terang ajaran kitab suci. Nah, bagian ini kita akan melihat panggilan hidup berkeluarga di dalam ajaran gereja Katolik itu seperti apa. Nah, kita akan melihat ajaran gereja ini di dalam ajaran dari Konsili Vatikan Kedua, ya, di dalam Gaudium et Spes artikel 52. Jadi eh, penjelasan terhadap panggilan hidup berkeluarga ini ya agak panjang, sehingga saya tidak akan membaca satu persatu titik komanya juga. Ya, kalian bisa membaca, bisa pause sendiri videonya dan membaca sendiri supaya pengetahuan kalian menjadi luas. Tapi nanti saya akan buatkan intisari dari artikel ini apa. Ini masih lanjutannya ya. Jadi bagian ini ada 3 slide. Oke, ya ini ya pertama. Ya, kalian bisa pause. Ini bagian keduanya tentang panggilan hidup berkeluarga. Lalu ini bagian terakhir dari artikel Gaudium et Spes artikel ke-52. Ini ajaran dari Konsili Vatikan Kedua. Nah, intisarinya apa ya? Mari kita lihat bersama. Pertama, keluarga menjadi tempat pendidikan pertama untuk membentuk manusia dan memperkaya kemanusiaan. Ketika anak itu tumbuh dengan baik di dalam suatu keluarga, maka dia akan menjadi manusia yang berguna tentu untuk keluarga, kemudian bangsa, gereja, dan untuk kemanusiaan itu sendiri. Nah, supaya tujuan-tujuan ini bisa tercapai, maka dibutuhkan apa? Pertama, pemberian diri yang total. Ingat konteksnya panggilan hidup berkeluarga, maka pemberian diri yang total itu terjadi antara siapa saja, antara istri dan suami, antara orang tua dan anak. Pemberian diri itu ya harus di dalamnya melibatkan komunikasi yang intim. Komunikasi yang intim artinya komunikasi yang dalam, komunikasi yang mesra. Dan komunikasi yang mesra itu bisa terjadi kalau ada ini keterbukaan, kejujuran. Oke. Nah, Gaudium et Spes artikel ke-52 ini juga berbicara tentang pemerintah. Pemerintah diminta untuk mendukung upaya keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera. Tentu melalui program-program yang mensejahterakan keluarga. Nah, yang berikut artikel ini juga menyinggung tentang seluruh umat Kristiani yang hidup di dalam panggilan hidup berkeluarga itu ya dipanggil untuk menjadi saksi cinta yang murni, yang tulus, yang suci sebagaimana cinta Kristus kepada gerejanya. Lalu artikel ini juga menyinggung tentang para imam sebagai gembala dan sebagai pemimpin gereja, ya, bahwa para imam itu hendaknya dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang panggilan hidup berkeluarga. Ingat ya, imam itu tidak pernah menikah, tetapi mereka dibekali dengan pengetahuan tentang panggilan hidup berkeluarga supaya apa? Bisa membimbing setiap keluarga Kristiani menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang baik di tengah dunia. Maka untuk menjadi seorang imam itu dibutuhkan pendidikan atau waktu yang sangat lama, itu kurang lebih 11 tahun. Ya, jadi dalam 11 tahun itu mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan, salah satunya tentang panggilan hidup berkeluarga.
apa? Hendaknya para suami istri itu yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan bisa menyatu di dalam cinta yang tulus, sehingga suatu perkawinan itu akhirnya bisa menjadi saksi cinta Tuhan kepada manusia yang telah ditunjukkan Allah melalui dan dalam pribadi Kristus itu sendiri. Oke, sebagai kesimpulan saya mengambil dari Gaudium dari Katekismus Gereja Katolik ya, bahwa sakramen perkawinan itu adalah akar dari pembentukan keluarga Katolik yang hendaknya dijaga kesuciannya. Sehingga tadi yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa keluarga itu merupakan gereja mini atau ecclesia domestica, itu menjadi gereja yang benar-benar hidup dan benar-benar suci dan benar-benar menjadi saksi cinta Kristus di tengah dunia ini. Nah, apa sih arti dan makna keluarga? Nah, teman-teman peserta didik sekalian, kalian bisa membaca sendiri ya. Arti dan makna keluarga ini tadi sudah kita sebutkan di dalam artikel Gaudium et Spes artikel ke-52. Nah, kita mau melihat secara spesifik tugas dan tanggung jawab dari suami, istri, dan anak. Nah, sebagai suami itu apa? Pertama, tentu sebagai kepala keluarga. Kedua, sebagai partner istri. Dan ketiga, tentu sebagai pendidik. Oke. Ingat ya, bagian kedua ini seringkali ya, suami ini merasa menjadi orang yang superior di dalam rumah. Ini seringkali terjadi, terutama di dalam suatu budaya-budaya tertentu, bahwa perempuan itu selalu berada di bawah suami. Gereja selalu mengajarkan bahwa suami adalah partner istri ya, sehingga istri itu kadang dikatakan bahwa itu adalah bagian dari tulang rusuk suami, bukan tulang kaki, sehingga istri dan suami itu selalu berjalan sejajar. Nah, sekarang tugas istri itu apa? Pertama, sebagai hati di dalam keluarga. Ya, sebagai hati itu apa? Istri menciptakan suasana yang penuh cinta kasih, yang penuh keindahan, dan akhirnya bisa membentuk suatu keluarga yang harmonis. Tentu lagi yang kedua, istri sebagai mitra dari suaminya. Sekarang ingat bahwa banyak sekali istri yang perempuan yang wanita karir ya, sehingga kadang-kadang terjadi gesekan antara suami dan istri. Tetapi ini gereja selalu mengingatkan bahwa istri itu adalah mitra dari suami, dan istri sebagai tentu terakhir sebagai pendidik. Ya, ada ungkapan yang mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya kita sebagai anak-anak tidak boleh melawan kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Sehingga anak-anak peserta didik sekalian, kalau kalian dimarahi atau dilarang ini itu oleh ibu kalian atau ibu kita, mengertilah bahwa itu bagian dari tugas ibu sebagai seorang pendidik. Oke, kita lanjut. Nah, ini anak-anak, kewajiban kita terhadap orang tua. Kewajibanmu terhadap orang tuamu itu apa? Ingat ya, perkembangan kalian hari demi hari itu selalu berubah ya, selalu dinamis ya, selalu mengalami perkembangan. Tetapi ingat bahwa setiap kita mengalami perkembangan itu, tugas kita yang utama tetap pertama mengasihi orang tua tanpa ada babi bu atau tanpa pamrih dan lain sebagainya. Bersikaplah dan berperilaku penuh syukur, selalu bersyukur kepada Allah bahwa kalian diberi orang tua yang mencintai kalian. Nah, ini penting ya, gereja selalu mengingatkan bahwa membina hubungan antara kakak dan adik itu ada, dan itu harus selalu dibina dengan baik. Nah, ini ada dalam Katekismus Gereja Katolik yang nomor 2219 yang ingin mencari. Kalian bisa explore supaya pengetahuan kalian menjadi lebih luas. Nah, teman-teman, ini cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga, sekali lagi ini penting ya. Cinta kasih dan komunikasi. Komunikasi itu komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang intim. Nah,
Kita bisa hidup dan berkembang karena cinta. Entah karena cinta yang diberikan orang lain kepada kita, atau karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Nah, ini adalah pandangan yang dikembangkan dari ajaran kitab suci itu sendiri, yakni hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Ini kata-kata Yesus yang ada dalam Yohanes 15 ayat 12. Cinta itu harus membahagiakan dan memungkinkan manusia itu berkembang secara sehat dan seimbang. Sehingga akhirnya cinta yang jujur itu yang memungkinkan perwujudan diri yang sehat. Dan kemudian cinta antara pria dan wanita yang diwujudkan atau diikat dalam suatu perkawinan atau pernikahan itu ya dimungkinkan untuk saling mengembangkan diri, saling mencintai secara tulus, mesra dan intim, sehingga keduanya menjadi partner yang saling membutuhkan dan membahagiakan satu dengan yang lain. Nah, untuk itu membina hubungan di dalam suatu keluarga itu harus mengetahui tujuannya. Perkawinan itu tujuannya adalah membina cinta kasih, menjalin hubungan yang mesra, tentu antara suami dan istri. Cinta kasih yang menghargai teman hidup, sekali lagi teman hidup sebagai partner. Ini penting sebagai partner. Cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Ingat ya, cinta Kristus kepada manusia ya, sehingga Kristus sendiri menyerahkan dirinya, memberi dirinya sampai mati atau disalibkan, tapi kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ini harus kalian pahami bahwa pemberian diri itu sudah dicontohkan oleh Kristus, sehingga antara suami dan istri pemberian diri yang tulus dan total itu menjadi penting. Lalu komunikasi dalam keluarga, sekali lagi ini menjadi penting ya, komunikasi yang terbuka. Nah, komunikasi yang terbuka itu bisa terjadi kalau kita saling mendengarkan antara satu dengan yang lain. Ingat ya, mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan itu artinya kita menaruh seluruh hati dan perasaan kita kepada orang yang sedang berbicara kepada kita. Ini penting karena seringkali orang mendengar tetapi tidak mendengarkan. Ini supaya antara suami dan istri bisa benar-benar membentuk keluarga yang harmonis. Nah, di dalam komunikasi itu yang penting ya, salah sekali lagi adalah keterbukaan. Terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk mengatakan dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain secara apa adanya. Keterbukaan itu tidak hanya menyangkut keyakinan dan pendirian ya. Keterbukaan dalam berkomunikasi itu ya, untuk tujuannya menuju pertumbuhan yang melibatkan perasaan ya, entah itu kecemasan, harapan, kebanggaan dan kekecewaan. Dengan kata lain, ketika kita memberikan diri, mendengarkan orang lain secara terbuka, membangun suatu komunikasi yang terbuka ya, kita memberi diri seutuhnya untuk orang lain, sehingga akhirnya tujuan dari ajaran gereja itu sendiri bahwa akhirnya suatu keluarga itu bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi saksi cinta Kristus atau saksi cinta Allah kepada dunia itu menjadi nyata dan terwujud. Oke, anak-anak sekalian. Nah, nanti sebagai doa penutup silahkan kalian doakan doa berikut. Oke, terima kasih anak-anak peserta didik sekalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.